Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD MPT selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori Vygotsky. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Cahaya Laila Aini dengan NIM akhir 062. Yang kedua, Dafira Aziatur Rahma dengan NIM akhir 075. Yang ketiga, Dirga Ayu Agustira dengan NIM akhir 155. Yang keempat, Belvalina Chelsea Fitri Sulistyo dengan NIM akhir 177. Yang kelima, Fitria Cahya Aulia Rahma dengan NIM akhir 184. Dan yang terakhir yaitu Diasi Ayuni dengan NIM akhir 198. Biografi tokoh. Lev Vygotsky atau Lev Semenovich Vygotsky adalah psikolog Rusia termuka yang lahir pada 17 November 1896 di Orsa atau sekarang disebut dengan Belarus dan meninggal pada 11 Juni 1934 di Moskow akibat tuberkulosis di usia 37 tahun. Ia berasal dari keluarga Yahudi kaya raya, ayahnya banker dan ibunya mantan guru yang fokus pada keluarga. Ia memiliki 7 saudara dan pada usia 15 tahun ia dijuluki dengan Little Professor karena kecerdasannya. Vygotsky menempuh pendidikan di Universitas Negeri Moskow, lulus dengan gelar hukum pada 1917. Sambil mempelajari filsafat, sastra, dan psikologi, fun fact-nya, ia juga pernah belajar kedokteran sebelum beralih ke hukum. Setelah lulus, Vygotsky bekerja sebagai guru, kemudian fokus pada psikologi anak dan pendidikan di institusi Rusia pasca revolusi. Ia mengajar di Gomel, Belarus, mendirikan laboratorium psikologi. Vygotsky merumuskan teori sosiokultural dan zona perkembangan proksimal atau ZPD. Selanjutnya ada konsep teori tokoh. Teori Lev Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan matematika anak usia dini berkembang melalui interaksi sosial dan pendampingan orang dewasa. Dalam teori konstruktivisme, anak dipandang sebagai individu aktif yang membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang bermakna. Hal ini sejalan dengan teori sosiokultural yang menekankan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan bahasa. Vygotsky juga memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD yang didukung melalui scaffolding, sehingga anak mampu memahami konsep matematika dasar seperti berhitung, membandingkan jumlah, dan memecahkan masalah sederhana melalui aktivitas bermain. Baik, di sini selanjutnya ada hubungan teori Vygotsky dengan PAUD. Hubungan teori sosiokultural Vygotsky dengan pendidikan anak usia dini itu ada 5. Yang pertama yaitu interaksi sosial dalam pembelajaran PAUD. Nah, perkembangan kognitif pada anak usia dini itu terjadi melalui interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya dalam lingkungan belajar. Yang kedua ada zona perkembangan proksimal atau CPD, yaitu anak PAUD memiliki kemampuan aktual dan potensial yang dapat berkembang optimal dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Dan yang ketiga ada peran guru sebagai pemberi scaffolding. Nah, guru PAUD itu berperan memberi bantuan bertahap berupa bimbingan dan arahan sesuai tahap perkembangan anak. Dan yang keempat yaitu ada pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Nah, proses belajar anak usia dini itu dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya tempat anak tumbuh dan berinteraksi. Dan yang terakhir yaitu bahasa sebagai alat perkembangan kognitif. Nah, bahasa itu berfungsi sebagai alat mediasi dalam perkembangan berpikir anak melalui interaksi sosial sehari-hari. Selanjutnya yaitu penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika. Aplikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penyusunan pembelajaran secara berkelompok dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran dengan menekankan scaffolding. Nah,
penyusunan pembelajaran secara kelompok itu, guru disarankan untuk membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Melalui kerja kelompok, siswa bisa saling berdiskusi, berdebat secara sehat, dan belajar dari teman sebayanya. Dan pendekatan pembelajaran dengan menekankan scaffolding, yaitu di mana guru memberikan bantuan, petunjuk, atau bimbingan yang cukup banyak di awal pembelajaran. Selain itu, Vygotsky menerapkan adanya Zone of Proximal Development atau ZPD yang merupakan tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang saat ini. Nah, pada ZPD terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, more dependence or to outer states, yang kedua less dependence external assistance stage, yang ketiga internalization and automatization stage, yang terakhir yaitu the automatization stage. Nah, untuk yang pertama yaitu tahap awal saat siswa baru mengenal materi, di mana mereka belum bisa mengerjakan secara mandiri. Dan yang kedua yaitu di mana siswa mulai mengerti konsepnya. Siswa mulai mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan soal. Yang ketiga yaitu di mana pemahaman sudah tertanam di otaknya sehingga ia bisa mengerjakan soal dengan lancar, cepat, dan mandiri. Dan yang terakhir, siswa dihadapkan pada soal yang divariasikan menjadi jauh lebih sulit, atau ketika merasa sudah lama tidak berlatih sehingga lupa, di mana tahap ini itu mereka akan merasa kebingungan lagi dan membutuhkan bantuan kembali. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Kelebihan dari teori ini yaitu banyak sekali. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Melalui interaksi dengan teman sebaya atau guru, anak memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pendapat, serta mencari solusi secara bersama-sama. Dalam proses diskusi tersebut, dapat membantu anak memahami berbagai cara dalam menyelesaikan suatu masalah matematika. Selain itu, anak juga belajar untuk menganalisis suatu persoalan, mempertimbangkan berbagai kemungkinan jawaban, dan memilih solusi yang paling tepat. Kegiatan ini secara tidak langsung dapat melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Kelebihan selanjutnya itu meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran yang berpusat pada anak membuat mereka lebih aktif terlibat dalam proses belajar. Ketika anak diberi kesempatan untuk berdiskusi, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat mereka, anak akan lebih merasa dihargai dan memiliki peran dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan minat serta motivasi anak dalam mempelajari matematika. Dengan meningkatnya motivasi belajar, anak menjadi lebih antusias, tidak mudah bosan, dan lebih bersemangat dalam memahami materi yang diberikan. Yang ketiga itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Dalam pembelajaran kolaboratif, anak sering melakukan kegiatan diskusi, presentasi, maupun tanya jawab. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan ide atau gagasan matematis secara jelas dan struktur. Selain itu, anak juga belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain serta memberikan tanggapan yang tepat. Kemampuan ini sangat penting karena komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika, terutama dalam menjelaskan suatu proses berpikir dan cara penyelesaian suatu masalah. Yang keempat itu pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran matematika akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan situasi atau permasalahan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Dengan menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman yang nyata, anak dapat lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Selain itu, konsep
yang dipelajari juga akan lebih mudah diingat karena anak dapat melihat manfaat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembelajaran matematika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan sosial anak. Pembelajaran yang kolaboratif mendorong anak untuk bekerja sama dalam kelompok. Dalam proses tersebut, siswa belajar untuk saling membantu, berbagi tugas, serta menghargai perbedaan pendapat antar anggota kelompok. Kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai. Selain itu, kerjasama yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan sosial siswa serta membantu mereka belajar menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Adapun kekurangan dari teori Vygotsky yaitu 1. Membutuhkan waktu yang lebih lama. Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran dalam teori Vygotsky ini menekankan pada interaksi sosial, diskusi, serta kerjasama antar anak. Guru perlu memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya, bertukar pendapat, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama agar setiap anak dapat berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, guru perlu mengolah waktu pembelajaran dengan baik agar kegiatan diskusi dan interaksi tetap berjalan efektif tanpa mengurangi pencapaian tujuan pembelajaran. Kekurangan yang kedua itu membutuhkan guru yang kompeten. Keberhasilan penerapan teori Vygotsky ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu anak dalam proses belajar. Guru harus mampu mengarahkan diskusi kelompok, memberikan bimbingan ketika anak mengalami kesulitan, serta memberi umpan balik yang membangun. Selain itu, guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, agar anak merasa percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sulit diterapkan pada kelas heterogen. Dalam kelas yang memiliki kemampuan siswa yang berbeda-beda, penerapan teori Vygotsky dapat menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan kemampuan tersebut dapat mempengaruhi proses diskusi dan kerjasama dalam kelompok. Misalnya, siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi mungkin akan lebih mendominasi diskusi, sementara anak yang memiliki kemampuan lebih rendah cenderung pasif. Oleh karena itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran yang tepat, seperti membentuk kelompok yang seimbang, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak, serta membuat anak tetap dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan pembelajaran. Kekurangan yang terakhir yaitu terbatasnya pada materi tertentu. Meskipun pendekatan kolaboratif dalam teori Vygotsky ini memiliki banyak kelebihan, tidak semua materi pembelajaran cocok diajarkan dengan metode teori Vygotsky ini. Beberapa materi, terutama yang memerlukan pemahaman konsep dasar atau latihan individu yang intensif, mungkin lebih efektif diajarkan secara mandiri. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik materi yang diajarkan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, teori Vygotsky masih efektif sampai zaman sekarang atau tidak? Teori konstruktivistik yang dicetuskan oleh Lev Vygotsky masih menunjukkan relevansi dan efektivitas hingga saat ini. Sebab yang pertama yakni selaras dengan kurikulum modern. Teori ini selaras dengan pendidikan modern seperti kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, teori ini menjadi landasan teoritis yang kuat dalam mendukung pembelajaran.
Karena kurikulum ini mendorong pembelajaran aktif, sosial, dan kontekstual. Misalnya, anak usia dini belajar matematika melalui proyek kelompok seperti membangun struktur geometri sederhana. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pemahaman. Terdapat bukti penelitian yang menunjukkan bahwa konsep-konsep yang ada pada teori Vygotsky seperti scaffolding itu menunjukkan bahwa dapat meningkatkan pemahaman matematika anak usia dini hingga 20-30%. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori Vygotsky ini sangat relevan untuk matematika anak usia dini karena menekankan pembelajaran sosial, dukungan bertahap, dan aktivitas aktif yang cocok dengan tahap perkembangan kognitif anak, misalnya dari konkret ke abstrak melalui interaksi. Ini membantu mengatasi kesulitan matematika awal seperti pemahaman geometri dasar dengan membuat pembelajaran menyenangkan dan kolaboratif. Kesimpulannya yaitu teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky relevan dalam pembelajaran matematika anak usia dini saat ini. Pembelajaran matematika pada anak usia dini efektif jika dilakukan melalui interaksi sosial, dialog, dan bermain bermakna. Dengan adanya scaffolding dan bimbingan guru serta teman sebaya dalam zone of proximal development dapat membantu anak dalam memahami konsep matematika lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.